Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Astia Dika, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Da'ai Mata Hati. Menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Prestasiku di tangan guruku. Rumah belajar anak langit. Keberhasilan yang tak terduga. Mungkin inilah yang terjadi dalam perjalanan hidup Ahmad Danuri, seorang guru teknologi informasi di sekolah yang dikelola Yayasan Buddha Seci. Minat semasa mudanya dalam dunia atletik, kini justru mampu menghantarkan 3 murid binaannya berprestasi dalam cabang olahraga ini. Bagaimana kegigihan sosok guru teknik informasi mencetak atlet berprestasi? Berikut liputannya. Pak Ahmad itu kayak seberkas cahaya lah di kegelapan. Soalnya pas dia datang itu, anak-anak udah mulai ini senang olahraga. Dia guru yang berani ngasih jalur ke anaknya. Kalau dia ini ada bakat, ya udah disalurin kemana gitu. Jadinya anak murid yang punya bakat bisa nyalurin bakatnya itu. Ya, mungkin kalau dilihat dari anak-anak sekolah gitu, Ahmad itu gambaran guru yang ini, yang galak, sangar kalau di sekolah. Guru yang yang bisa dibilang tegas sama murid-muridnya. Tapi kalau ngelatih sama anak-anak didik yang dilatih, dia nganggap itu sebagai anaknya sendiri. Kayak temen, ya temen wajar temen lah, masih ada kesopanan atau ini hormat gitu. Jadi anak-anak yang dilihat sama dia itu merasa nyaman, udah kayak bapak kedua gitu kalau di lapangan. Kayak hari ini tetap latihan seperti biasa ya, pertama fokus pada untuk kejuaraan lagi untuk tingkat Polda ini udah sangat bagus ya. Jadi kalian harus melihat kakak kelas kamu ya, sekarang kamu ini udah lulus tapi tetap berlatih ya. Setiap hari harus diawasi karena memang kalau anak usia-usia SD, SMP memang harus ada yang ngawasin, kalau enggak mereka males. Tapi kalau yang udah seperti kayak kuliah ya, kalau udah SMA, SMK, kalau memang bisa ditanggung jawab, dikasih program mungkin. Nih kamu jalanin ini. Kalau saya misalkan memang ada acara pergi, saya kasih program. Tapi kalau untuk SMP, SD itu harus diperhatikan terus. Tak pernah terpikir di benak Ahmad Damanhuri untuk menjadi seorang pelatih atletik. Di masa sekolah dulu, nilai rata-rata prestasi Ahmad di bidang olahraga cukup memuaskan. Ia lantas dibina di sekolah menengah atas khusus atletik dan bergabung di salah satu klub atletik. Namun Ahmad tidak meneruskan potensinya di bidang atletik. Selepas SMA, ia justru mengambil jurusan teknik informatika. Pada tahun 2007, Ahmad Damanhuri bergabung di sekolah Cinta Kasih Seci sebagai guru teknologi informasi. Sebelumnya, ia telah mengajar mata pelajaran sama di sebuah sekolah dasar di Bogor. Mengikuti panggilan hati dan memenuhi jalinan jodoh, jadilah ia mengajar di sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng. Waktu itu saya ngelihat pas baru datang udah kaget ya, ini fasilitas lumayan gitu kan. Buat atletik lapangan ada walaupun hanya 80 meter saya lihat ya, tapi buat ini bagus lah trek-treknya gitu kan, buat latihan speed. Di luar juga, di luar sekolah ada lapangan mini, ini buat jogging-jogging lumayan. Akhirnya saya berpikir saya coba latih anak-anak. Gitu. Saya coba-coba, ada kesempatan udah selama 6 bulan saya latihan anak-anak. Ada kesempatan untuk lomba tingkat kecamatan,
kita ngeborong trofi juara 1 sampai 3. Yang lainnya nggak disisakan gitu. Wah, langsung saya bersemangat lagi, anak-anak juga antusias. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu. Jadilah selain mengajar teknologi informasi di kelas, kini Ahmad juga melatih ekstrakurikuler di bidang atletik. Berawal hanya melatih untuk murid-murid tingkat SMK, kini Ahmad juga melatih murid-murid tingkat SD hingga SMA. Latihan diadakan setiap hari, pagi hari dari pukul 5 hingga pukul 7 pagi. Kecuali hari Sabtu dan Minggu, yaitu pukul 6 hingga 8 pagi. Sementara setiap sore dimulai dari pukul 4 hingga 6 sore. Karena kecintaan dan komitmennya itulah, tanpa diduga sejauh ini Ahmad berhasil membawa 3 anak didiknya menjadi seorang atlet. Mereka adalah Oman Setiawan, Agus Prianto, dan Tri Aji. Mereka adalah atlet jarak menengah, jauh, dan juga jarak pendek. Mereka banyak menuai prestasi, beberapa di antaranya adalah menjadi juara tingkat nasional. Wah, di kemarin sering pas saat-saat males latihan, deket-deket kejuaraan males latihan, atau lagi seneng-senengnya main, lupa latihan gitu, sering. Ya kayaknya ada rasa, udahlah capek diginin terus, mau berhenti aja gitu. Tapi kepikiran lagi, ya udahlah, di kemarin paling sebentar doang gitu, latihan lagi. Ada, jadi kita menuai hasilnya pas kita udah melaksanakan lomba, terus ketika kita menang atau kalah. Pas kalah kita menyesal, kenapa pas kemarin latihan gini. Pas menang, bener juga kata Pak Ahmad, kalau kita rajin latihan hasilnya juga kayak gini gitu. Buat akhirin latihan pagi hari ini. Kini Oman Setiawan tercatat sebagai mahasiswa Universitas Nasional Jakarta dan menekuni ilmu keguruan, utamanya untuk jurusan atletik. Di sela waktu kuliah, Oman membantu melatih atletik di Sekolah Cinta Kasih Seci untuk tingkat SD. Bekal kedisiplinan yang diajarkan Ahmad selamanya akan diteladani Oman dalam mengantarkan adik-adiknya meraih prestasi. Banyak orang mengira bahwa anak-anak berkebutuhan khusus tak bisa mandiri dan terkesan pasif. Namun seiring perkembangan zaman dan pendidikan, kini anak dengan gangguan perkembangan justru mampu melahirkan berbagai karya dan keterampilan yang luar biasa. Sekolah Luar Biasa atau SLBD Naupakara. Sekolah yang berlokasi di Jalan Mangli nomor 5 Wonosobo, Jawa Tengah ini adalah sekolah untuk anak-anak tunarungu. Tidak seperti sekolah pada umumnya. Setiap hari, kegiatan edukasi dimulai dari luar ruang. Sekolah ini sudah melayani anak-anak berkebutuhan khusus sejak tahun 1938 silam. SLB Dina Upakara. Dina Upakara itu berdiri tanggal 15 Maret 1938. Pada waktu itu masih kita dalam masa penjajahan Belanda. Jadi yang membuka adalah para suster PMY yang datang dari Belanda. Angkatannya berapa? Ya banyak, karena sekarang sudah tahun ke-73. Berarti angkatannya juga sudah angkatan ke-73. Setiap siswa akan menjalani 4 tahap masa pendidikan, yaitu program playgroup, taman kanak-kanak, tingkat SD, hingga kejuruan atau sekelas usia SMP. Dalam program playgroup, siswa akan menerima sejumlah pelatihan dasar. Salah satunya mengenal kosakata. Umumnya, siswa dapat menempuh tahap ini selama 6 bulan.
Jika siswa sudah berhasil menambah sedikit demi sedikit pembendaharaan kata-kata, mereka lalu melanjutkan ke program taman kanak-kanak. Di tahap ini, siswa dituntut untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Tentunya dengan pengawasan para suster dan guru yang sangat bersahabat. Iya, memang karena kebutuhan anak tinggal di asrama dan juga ini pendidikan khusus, biayanya itu memang cukup tinggi. Untuk itu kami melalui wawancara dengan orang tua. Kami tidak mungkin juga membebankan semua biaya kepada orang tua. Karena anak kami itu rata-rata anak kami orang kelas menengah ke bawah. Jadi apapun yang terjadi, yayasan tetap harus memenuhi kebutuhan anak. Untuk itulah kami mengajak orang tua untuk diajak bersama. Bagi orang yang punya berkemampuan, diajak untuk bisa solider kepada yang kurang. Tapi bagi yang kurang kami harus, apapun yang terjadi, kami harus mencoba untuk melayani mereka. Karena merupakan visi dan misi dari yayasan di sini, dari sekolah adalah membantu mereka yang berkekurangan. Selanjutnya, setiap siswa akan naik ke tingkat sekolah dasar. Di sini, mereka belajar seperti kurikulum sekolah pada umumnya. Ya, seperangkat alat bantu dengar inilah yang membuat komunikasi antara guru dan murid menjadi lancar. Sehingga program belajar mengajar dapat berjalan lancar. Tak berhenti sampai di situ. Anak-anak didik di sekolah yang berlokasi di wilayah pegunungan ini benar-benar diajari setahap demi setahap. Dari yang tadinya tak bisa bicara sepatah kata pun, hingga bisa memahami gerak bibir dan mengucap kata. Ya, cara inilah yang dipakai untuk melatih. Dan melalui metode ini, hampir semua anak didik di sini berhasil hidup mandiri dan memiliki kemampuan berkomunikasi seperti orang normal. Harapannya untuk anak saya adalah bisa seperti orang-orang yang normal biasa dan untuk kalau bisa itu bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi untuk demi masa depannya anak, karena anaknya di sini bisa mandiri. Karena saya punya anak dua, yang satu normal, yang satu tidak, malah mandiri yang anak yang sekolah di sini. Maka saya mengharapkan ya bagi yang punya anak seperti anak saya, ini tidak usah ragu, tidak usah malu untuk disekolahkan. Program kejuruan merupakan tahap terakhir yang harus dijalani siswa di SLBD Na Upakara. Program ini menekankan pada proses kreativitas siswa. Di tahap ini, siswa diarahkan agar pandai membuat kerajinan tangan. Para guru pun kerap menemani mereka saat belajar. Mulai dari TK, saya sudah bicara apapun. Lalu saya dapat ilmu dari guru. Sekarang saya sudah bisa bicara, prestasi. Kalau saya prestasi pramuka, ngampar. Keterampilan tangan itu menjadi porsi yang besar di tingkat SMP. Jadi tingkat SMP itu kami tidak hanya teori, pelajaran IPA, matematika, tidak. Pelajaran teori seperti itu 40%. Kami 60% pendidikan keterampilan. Sebagai tahap kami untuk melandasi anak kami sehingga mereka bisa mandiri nanti. Seperti itu, ada keterampilan busana, buga, tata kecantikan rambut, dan juga ada bordir, juga keterampilan tangan berupa merajut, merenda, juga keterampilan teknologi dengan pelajaran komputer. Pendidikan sekolah luar biasa ini memang menekankan pada pengenalan keterampilan-keterampilan dasar dan kemandirian. Bukan hanya sekedar sekolah, bangunan seluas 5 hektar ini juga merupakan tempat tinggal bagi mereka. Di dalamnya,
Terdapat kamar tidur, kamar mandi, dan dapur kecil. Harapan yang besar, anak kami bisa mandiri. Anak kami hidup, bukan lulus lalu kembali ke orang tua. Apa artinya? Itulah. Apapun yang terjadi memang ada anak yang berkemampuan yang lebih, ada anak yang berkemampuan yang kurang. Kami akan tetap mencari, meskipun anak itu kemampuannya sangat kurang, kami mencari ada sisi positif mana yang bisa kami gali. Pasti Tuhan itu memberi ada sesuatu pada diri anak. Terlahir dengan kondisi tak sempurna, jelas bukan menjadi hal yang patut dipersalahkan dan disesali. Di SLB Dena Upakara, mereka bisa membuktikan, kendati terlahir sebagai seorang penyandang cacat, namun mereka bisa mengurus dirinya sendiri. Dengan sedikit bimbingan, mereka juga dapat hidup berdampingan dengan masyarakat. Pendidikan yang tidak merata dan masih banyaknya anak-anak marginal di kawasan kota Tangerang membuat John tergerak untuk melakukan pendampingan bagi mereka. Berangkat dari kepedulian ini, berdirilah Rumah Belajar Anak Langit yang terletak di bantaran Sungai Cisadane, Tangerang. Berikut liputannya. Berada di bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, berdiri bangunan semi permanen terbuat dari bambu. Disinilah anak-anak dari komunitas Rumah Belajar Anak Langit bisa beraktivitas. Dirintis sejak tahun 2004, rumah belajar ini merupakan bentuk keprihatinan yang dirasakan John terhadap kurangnya sarana pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di kawasan Kota Tangerang. Kita terlibat langsung dalam kepedulian pendidikan terhadap anak ya. Di waktu itu memang fokus kepada anak-anak jalanan, kemudian juga kita lebih menyebutnya anak bangsa karena memang hanya tujuan kami waktu itu bagaimana bisa membantu pada anak-anak yang tidak mampu dalam hal pendidikan. Itu aja sebetulnya, sehingga dari teman-teman kita anggap menjadi sebuah keluarga waktu itu, dan ya jadilah Rumah Belajar Keluarga Anak Langit. Anak Langit diambil dari kisah keteladanan Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin pada zaman Rasulullah yang tak hanya dikenal di bumi tapi juga di seantero langit karena ketaatannya pada Allah serta pengabdiannya pada sang ibu. Sebenarnya kita ambil nama Keluarga Anak Langit dari kebetulan salah satu keluarga kita waktu itu yang ngumpul itu diambil dari nama manusia langit sebenarnya, Uwais Al-Qarni, dengan bagaimana dia sejarahnya. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasulullah waktu itu, kedermawanannya dia, pengabdiannya dia kepada orang tua, agama, dan bagaimana dia sangat dermawan. Inilah yang kemudian memberikan pembelajaran hidup kepada kami semua untuk bagaimana kita pun mengarahkan kita sendiri sebagai manusia pembelajar untuk juga bagaimana menerapkan itu dan sekaligus juga memberikan teladan kepada anak-anak bangsa kita, bagaimana sikap yang sederhana, terus kemudian juga dermawan, bersahaja, tapi satu sisi kita punya kepribadian yang mulia atau berakhlakul karimah, sebenarnya seperti itu. Anak bangsa
adalah sebutan yang diberikan kepada anak didik di rumah belajar Anak Langit ini. Violin Hangri Datu adalah anak didik yang sekaligus pengajar di rumah belajar Anak Langit. Kalau buat aku pribadi, aku bisa mendapatkan wawasan lebih dari sekolah formal, dari sekolah-sekolah biasa. Karena di sini bisa belajar keluargaan, disiplin, dan tanggung jawab diri sendiri dan lainnya. Rangkum sama Robi, jelasin. Jadi anak bangsa lainnya yaitu Muhammad Dairobi yang saat ini duduk di kelas 5 SD. Bagi Robi, berada di rumah belajar Anak Langit memberinya banyak aktivitas positif, seperti sholat, belajar, dan bermain. Di Anak Langit saya sholat, ngaji, belajar, bersih-bersih. Di sini kadang-kadang belajar sambil bermain. Ya kalau sepeda rusak kita benerin, belajar ya ada. Banyak kegiatan yang dilakukan di rumah belajar Anak Langit, selain kegiatan belajar mengajar. Yaitu kesenian serta kegiatan lain seperti membuat baju dari bahan-bahan daur ulang. Mimpi-mimpi di langit itu masih panjang. Jadi harapan, mimpi-mimpi itu kita masih banyak ya. Jadi tapi satu hal yang memang pencapaian kita juga sadar bahwa tidak semua anak itu sendiri kita bisa kita rangkul untuk kita arahkan. Merintis rumah belajar Anak Langit bukanlah pekerjaan sederhana bagi John. Namun ketulusannya serta memberi harapan bagi anak-anak kurang mampu untuk meniti kembali masa depan mereka menjadi seperti Uwais Al-Qarni yang dengan kualitas dirinya mampu menggetarkan langit seisinya. Tidak terasa 24 menit sudah kami menemani Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Daai Mata Hati dari Senin sampai Jumat di waktu yang sama dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Pemirsa, jika Anda mempunyai kritik atau saran, silakan email di alamat berikut ini. Sekian perjumpaan kita, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.